Dan tragedi yang menyedihkan itu pun terjadi. Kemuning diperkosa oleh orang yang belakangan kami ketahui sebagai Dul Kapso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Anissa di Jawa Tengah. Sebut saja namaku Anissa. Aku tinggal bersama ayahku dan adik perempuanku. Sebut saja namanya Kemuning, di sebuah kota di Jawa Tengah. Ibuku sudah meninggal ketika Kemuning masih bayi. Karena itulah ayahku sangat memanjakannya dengan alasan Kemuning tidak merasakan kasih sayang dari ibunya. Aku pun tidak mempermasalahkan hal itu. Toh ayahku juga menyayangi aku sepenuh hati. Ayahku kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Meski kadang hasilnya tidak seberapa, namun alhamdulillah cukup untuk makan kami sehari-hari. Diary bukan maksud membuka aib adikku, namun aku ingin berbagi cerita yang selama ini cukup menyesakkan dadaku. Peristiwa yang menimpa Kemuning ini sejujurnya bebannya lebih berat dipikul Kemuning. Namun aku sebagai kakaknya juga merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Kemuning dengan baik. Diary, kisah ini terjadi sudah cukup lama, sekitar tahun 78. Waktu itu aku duduk di bangku SMP kelas 2, sementara Kemuning baru kelas 4 SD. Kisah ini berawal ketika Kemuning pulang sekolah. Saat itu ayahku sedang bekerja, sementara aku belum pulang sekolah. Sekolahan kami berada tidak jauh dari rumah kami. Jadi baik aku maupun Kemuning pergi dan pulang sekolah jalan kaki. Memang SMP-ku sedikit lebih jauh dari rumah, tapi masih terjangkau jika jalan kaki. Kebetulan kami juga tidak punya sepeda. Rumah kami jarang dikunci oleh ayahku ketika beliau akan pergi bekerja, karena selain lingkungan yang relatif aman, di dalam rumah kami juga bisa dikatakan tidak ada barang-barang berharga. TV saja kami tidak punya. Diary, saat itu Kemuning sudah sampai rumah, tapi dia mungkin tidak sadar kalau sejak dari kampung sebelah timur kampung kami, Kemuning diikuti oleh seseorang. Saat Kemuning masuk rumah, orang itu pun ikut masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu dari dalam. Dan
tragedi yang menyedihkan itu pun terjadi. Kemuning diperkosa oleh orang yang belakangan kami ketahui sebagai Dul Kapso. Dia adalah warga kampung sebelah timur kampung kami. Saat ayahku pulang bekerja, dia kaget mendapati Kemuning nangis sesungguhan. Dan ayahku bertanya, apa yang terjadi? Kemuning yang masih lugu itu pun menceritakan kejadian yang dia alami. Ayahku pun sangat marah mendengar kejadian yang dialami anak kesayangannya itu. Dia segera melapor ke RT kampung Dul Kapso. Singkat cerita, Dul Kapso yang waktu itu berprofesi sebagai PNS akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Saat itu undang-undang terhadap perlindungan anak sepertinya belum ada. Dan yang menyedihkan bagiku adalah Kemuning sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya. Dan diperparah dengan sikap ayahku yang semakin memanjakan Kemuning hingga Kemuning beranjak remaja. Akibatnya Kemuning menjadi anak yang malas. Jam 10 pagi kadang baru bangun tidur. Mau mandi pun sudah disiapkan ayahku segala keperluannya. Mulai dari ember yang diisi air hangat hingga handuk dan baju gantinya. Perlakuan ayahku terhadap Kemuning seperti perlakuan seorang ibu kepada anak bayinya. Tidak hanya malas dan manja saja kelakuan Kemuning, namun sepertinya ada dampak psikologis yang juga dialami oleh Kemuning. Dampak yang paling terlihat akibat tragedi perkosaan itu adalah Kemuning menjadi hiperseks. Setiap bertemu lelaki, nafsunya selalu bangkit. Tidak jarang dia melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Dan parahnya Kemuning sendiri menceritakan hal itu semua tanpa adanya rasa malu ataupun penyesalan. Dia sepertinya menikmatinya. Memang harus aku akui, pendidikan agama di keluarga kami sangat minim. Mungkin itu salah satu penyebab Kemuning tanpa rasa malu menceritakan semua aktivitas seksnya kepada teman-teman di kampung kami. Astagfirullah, sadarlah Kemuning, apa yang kamu lakukan itu salah dan dosa besar. Alhamdulillah, akhirnya ada seorang lelaki yang mau menerima Kemuning apa adanya. Kini Kemuning sudah menikah dengan lelaki tersebut dan sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Anissa di Jawa Tengah. Terima kasih buat Mbak Anissa yang sudah berkenan mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Anissa atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.